Hai, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi NTT. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel YouTube kami, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar semua informasi mengenai perkoperasian, perpajakan, keuangan, akuntansi, manajemen, dan juga digitalisasi dapat teman-teman peroleh secara update. Kali ini kami akan melanjutkan video kami mengenai penyusunan buku besar. Nah, seperti diketahui bahwa video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya tentang menyusun jurnal umum. Nah, teman-teman jika sudah mengikuti video pertama, ini adalah video kedua, sehingga kita akan membahas tentang bagaimana memposting ke buku besar dari jurnal umum. Nah, kemarin di video sebelumnya kita telah menginput atau menyusun jurnal umum berdasarkan transaksi-transaksi yang ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar bentukan dari buku besar. Nah, buku besar ini kita menggunakan bentukan model T, ini model paling umum yang sering digunakan dan teman-teman bisa membuat atau menyusunnya per akun. Nah, untuk akun pertama itu kita ambil dulu dari akun aset. Nah, untuk akun aset teman-teman bisa lihat dalam jurnal umum ini akun apa saja yang tersedia sehingga kita bisa memposting ke buku besar. Dan ini merupakan tahap kedua setelah kita menyusun jurnal umum. Nah, di sini kita bisa lihat ada kas, ya ada akun kas. Kas ini merupakan aset. Teman-teman bisa lihat di sini eh, kami membuat warna berbeda. Aset itu adalah warna abu-abu. Ini sebagai pengingat saja untuk memudahkan teman-teman dalam mengingat komponen atau akun-akun yang termasuk dalam komponen aset. Lalu ini ada warna merah, ini adalah beban atau biaya-biaya yang dikeluarkan. Sedangkan ini merupakan utang yang terdiri dari simpanan sukarela, ada juga utang peralatan, utang koperasi Exieset itu adalah utang. Dan berikut adalah warna hijau muda. Ini adalah komponen modal. Ada simpanan pokok, simpanan wajib. Sedangkan untuk komponen pendapatan, untuk penjurnalan dari Koperasi Simpan Pinjam ABC ini untuk komponen pendapatan itu dari bunga pinjaman dan juga administrasi pinjaman. Nah, teman-teman kita sudah membuat model T dari buku besar dari Koperasi Simpan Pinjam ABC. Pertama adalah kas. Nah, kita buat dulu urutan referensinya. Nah, ini kalau aset kita buat satu. Jadi, kas itu paling liquid sehingga satu satu satu. Nah, diikuti dengan pinjaman atau piutang. Kalau misalnya koperasi ya teman-teman ada bank, maka ya 112 itu di bank ya. Jadi ini dibuat berdasarkan kondisi koperasi masing-masing atau sesuai dengan akun yang tersedia. Nah, ini pinjaman atau piutang itu 112, lalu 113 di persediaan. Dilanjutkan dengan peralatan. Peralatan ini inventaris atau peralatan yang merupakan aset tetap sehingga bukan 114 tetapi 121. Jadi 12 di atas itu aset lancar yang 11. Nah, sama juga dengan di utang. Utang itu 211 untuk simpanan sukarela. Nah, ini kita bisa di sini kita buatnya 212. Lalu kita lanjutkan lagi dengan kalau utang koperasi ini adalah utang jangka panjang, maka sama halnya dengan di komponen aset bukan 213 tetapi 221. Lalu ini untuk komponen modal ada simpanan pokok 311, simpanan wajib 312. Jika di koperasi Bapak Ibu ada penambahan misalnya simpanan wajib khusus atau simpanan kapitalisasi ya tinggal disesuaikan saja.
Lalu ada pendapatan itu di komponen 4 titik 411, 412. Lalu di beban atau biaya itu 511 dan juga 512. Nah, teman-teman, kita sudah buatkan buku besarnya dengan model T, lalu kita posting dari jurnal yang telah dibuat di video sebelumnya, yaitu menyusun jurnal umum. Kali ini kita akan menyusun atau memposting di buku besar. Pertama kita lihat dulu akun yang ada, semua akun yang ada di kas ini, teman-teman perhatikan di akun kas ini sebelah kiri adalah debit dan sebelah kanan adalah kredit. Jadi nanti yang di kas di bagian debit kita tempatkan kembali di debit, sedangkan kas yang di bagian kredit kita taruhnya di kredit baru kita jumlahkan. Nah, pertama ini kas di tanggal 1. Kita tulis dulu tanggal 1. Jadi tanggal 1 bulan Juni ya. Nah, di tanggal 1 bulan Juni ini ada nilai kas senilai 1 juta. Itu adanya di debit. Nah, kita menulis kembali angka 1 juta ini di debit. Lalu kita cek lagi untuk selain kas ada simpanan pokok di kredit. Ini kita bisa mempostingnya di simpanan pokok yaitu di modal dan ini di kredit, maka kita taruhnya di sebelah kanan. Nah, ini juga tanggal 1 bulan Juni ya, karena ini periodenya Juni dan simpanan pokoknya juga nilainya sama 1 juta rupiah. Nah, setelah itu kita lihat lagi di sini ada kas dan juga masih tetap debit di tanggal 2, maka kita tulis dulu tanggalnya, misalnya 2 bulan Juni, lalu kita tempatkan nilainya yaitu sebesar 500.000. Jadi kalau misalnya kasnya di debit, maka di sebelah kiri, kalau kasnya di kredit, maka di sebelah kanan. Nah, setelah kas itu ada simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini kredit. Maka kita lihat di akun simpanan wajib itu dikredit di tanggal 2 bulan Juni itu nilainya sama yaitu 500.000 rupiah. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan bisa menulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi di transaksi berikut, yaitu di tanggal 3 kas itu di debit 2 juta, maka kita taruhnya di sini tanggal 3 bulan Juni, yaitu kasnya sebesar 2 juta. Nah, 2 juta ini masuknya dari simpanan sukarela, sehingga di simpanan sukarela kita masukkan di kredit. Jadi teman-teman perhatikan di sini kalau di kredit kita tempatkan di kredit, kalau di debit maka kita taruhnya juga di eh, di debit ya. Jadi di simpanan sukarela tanggalnya itu 3 Juni. Lalu nilainya juga sama, yaitu 2 juta dan itu adanya di simpanan sukarela. Kita lanjut lagi ke komponen 4. Nah, ini nomor 4 atau transaksi di penjurnalan di tanggal 4 juga. Ada pinjaman 2.500.000. Maka kita postingnya ke buku besar di pinjaman, ini di debit. Jadi lihat kembali ini pinjaman atau piutang ya. Maka ini di debit. Nah, ini kita lihat tanggalnya 4 Juni. Jadi kita hanya memindahkan setiap angka dan juga akun yang ada di jurnal umum dan mempostingnya ke buku besar. Nah, di tanggal 4 Juni ini pinjaman nilainya adalah 2.500.000 dan ini di debit. Nah, teman-teman perhatikan kalau di debit berarti di sebelah kiri dan kalau di kredit maka itu di sebelah kanan. Lalu kita di sini lihat selain pinjaman atau piutang ada kas. Nah, kas untuk di tanggal 4 ini di posisi kredit. Maka kita pindahkan di sini untuk di buku besar akun kas itu di tanggal 4 Juni 2024 itu di eh, kasnya itu adalah senilai 2.500.000. Jadi teman-teman sekali lagi kalau itu di debit maka di sebelah kiri, kalau di kredit di sebelah kanan. Kita lanjut lagi di pencatatan atau jurnal di tanggal tanggal yang salah ya, masih sama ya. Itu tanggal 4 kas itu 25.000 di debit. Maka kita
tetap menulisnya di sini 4 bulan 6 itu 25.000 dan posisinya di debit sehingga di sebelah kiri ya. Ini posisinya di sebelah kiri dari debit. Lalu kita lanjut dengan setelah kas, maka ada lagi apa ya, administrasi pinjaman 25.000. Administrasi pinjaman ini adalah pendapatan. Nah, ini di kredit. Jadi kita harus memindahkan di tanggal 4 ini di kredit senilai 25 ya, 25.000. Nah, jadi memposting di buku besar adalah kita memindahkan saja dari jurnal umum. Teman-teman untuk menyusun jurnal umum sekali lagi sudah ada di video kami sebelumnya. Kita lanjut lagi di transaksi tanggal 7. Nah, di tanggal 7 ini ada kas, itu di debit. Maka kita tulis lagi di akun kas, yaitu debitnya itu 50.000. Jadi 50 juta. Nah, jadi ya ini 50 juta. Jadi kalau misalnya di debit maka sebelah kiri ya. Dan ini perhatikan akun-akunnya masing-masing. Nah, ini 50 juta tetapi selanjutnya adalah di utang Koperasi XYZ. Nah, kita cari di utang. Utang itu di kredit yaitu dengan tanggal yang sama di bulan Juni dengan nilai yang sama juga di ya ini kurang kurang angka 50 juta juga. Setelah itu kita lanjut lagi di transaksi berikutnya yaitu persediaan. Nah, teman-teman bisa lihat persediaan ini di debit 20.000 ya, kita pindahkan persediaannya di tanggal 8 bulan Juni 20.000 di debit. Jadi pemindahan ini sekali lagi berdasarkan akun yang ada di jurnal umum. Nah, persediaan ini 20.000 tapi kasnya itu dikredit 20.000. Maka kita mencatatnya lagi di tanggal 8 Juni kas itu keluarnya 20.000 dan itu diposting di buku besar di akun kas. Lanjut lagi dengan kita memposting di tanggal 11 ada peralatan 1.250.000. Nah, ini kita postingnya di akun peralatan yaitu karena ini di debit maka kita taruhnya di sebelah kiri di tanggal 11 bulan Juni nilainya adalah 1.250.000. Lalu di peralatan ada kas. Nah, kas di sini di kredit, teman-teman lihat itu 250.000 ya. Jadi ini kasnya di kredit 250 di tanggal 11 bulan Juni. Jadi setiap kita setelah jurnalkan kita posting ke buku besar. Buku besar ini untuk selanjutnya nanti kita pindahkan lagi ke neraca saldo, lalu ke jurnal pengisian, lalu neraca lajur, dan sampai kepada laporan keuangan. Jadi ini adalah kedua, tahap kedua dalam eh, pembuatan laporan keuangan ya. Nah, ini setelah kita posting dari jurnal untuk kas 250.000, lalu kita posting juga utang peralatan 1 juta. Nah, kita cek di utang peralatan ini di kredit. Jadi kalau di kredit, maka kita wajib itu di sebelah kanan ya. Teman-teman perhatikan untuk debit kreditnya. Jadi ini 1 juta. Kalau teman-teman masih bingung, bisa tulis di kolom komentar, sehingga nanti ada hal-hal yang perlu dijelaskan lebih, bisa kami jelaskan. Setelah itu kita masuk ke transaksi berikut di tanggal 17, itu di pinjaman, itu di debit. Jadi kita masuk ke akun pinjaman, ini di debit ya. Kalau di debit berarti kita eh, di tanggal 17 ya, di sebelah kiri. Sedangkan kalau kredit di sebelah kanan nilainya adalah 35 juta. Jadi ini adalah di debit.
Nah, pinjaman piutangnya bertambah nih. Lalu kasnya itu berkurang 35 juta di tanggal 17. Maka karena aku berkurang, itu dikredit. Jadi kita di sebelah kanan ya senilai 35 juta juga. Lalu kita lanjut dengan transaksi berikut. Ini di tanggal 17 sama kas itu ada di debit 350.000. Jadi ini masih tanggal 17 ya. 17 bulan Juni kasnya 350.000. Nah, setelah itu kita masuk lagi nih di eh, kas ada administrasi pinjaman di kredit itu 350.000. Nah, kita lihat di sini nih. Kredit itu 350.000 untuk administrasi pinjaman di tanggal 17 bulan Juni senilai 350.000 rupiah. Setelah itu, kita lanjut lagi dengan transaksi berikutnya, yaitu ada beban gaji di tanggal 25. Nah, teman-teman perhatikan ini beban gaji tanggal 25 dan nilainya di debit 150.000. Maka kalau di debit itu selalu di sebelah kiri. Jadi kita tulis di sini di akun beban gaji 25 bulan Juni, lalu nilainya adalah 150.000 rupiah. Nah, selain itu, teman-teman di kas ini di di kredit itu 150.000 juga di tanggal 25. Jadi kita 25 bulan 6 itu di kas 150.000. Nah, diharapkan teman-teman bisa paham ya. Kita yang membedakan kalau ini di jurnal umumnya di debit, maka diposting di buku besarnya di debit atau sebelah kiri. Sedangkan jika di kredit, maka diposting di buku besar di akunnya itu di sebelah kanan atau di kredit ya. Kita lanjut lagi untuk transaksi berikut di jurnal. Ada kas itu bertambah 250.000 dan di debit. Nih teman-teman bisa lihat. Nah, 27. Maka di sebelah kiri 27 bulan Juni itu kasnya bertambah 250.000. Nah, di lain sisi selanjutnya ini di tanggal 27 juga pinjaman itu berkurang di kredit. Maka di akun pinjaman itu di sebelah eh, kanan ya, karena dia di kredit, yaitu di tanggal 27 bulan Juni itu senilai 250.000. Nah, teman-teman ini yang warna merah ini adalah penjumlahan ya. Lalu kita lanjut lagi di tanggal 27 juga kas itu ada bertambah 25.000. Maka kita karena dia kasnya di debit, maka dia di sebelah kiri yaitu tanggal 27 ya bulan Juni itu sebesar 25.000. Nah, itu di kredit. Lalu kita lanjut lagi dengan pendapatan bunga pinjaman di kredit 25.000. Jadi pendapatan bunga pinjaman di sini terus tanggalnya adalah 27 bulan 6 lalu nilainya adalah 25.000 rupiah. Jadi lanjutkan lagi dengan berikut adalah utang koperasi XYZ. Nah, perhatikan di sini di tanggal 29, utang koperasi XYZ ini nilainya di debit, maka di sebelah kiri, yaitu senilai 5 juta. Maka di sebelah kiri ya, ini tanggal 29 Juni, nilainya sebesar 5 juta rupiah. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kalau debit sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Lalu di sini kas di posisi kredit itu 5 juta di tanggal 29. Jadi di 29 itu kasnya senilai 5 juta sesuai dengan yang ada di jurnal umum yang telah kita susun dengan berdasarkan transaksi-transaksi sebelumnya. Lalu yang terakhir di tanggal 29 ada beban bunga
Di sini beban bunganya 50.000, jadi di debit. Debit berarti, kita buatnya di sebelah kiri. Jadi nilainya adalah Rp50.000 dan kasnya berkurang, ya karena di kredit senilai 50.000 di tanggal 29 Juni tahun 2024 itu nilainya 50.000. Nah, teman-teman, untuk postingan buku besarnya kurang lebih sampai di sini. Diharapkan bisa pahami, intinya kita memindahkan saja dari jurnal umum ke buku besar berdasarkan akun masing-masing dan setelah itu teman-teman jumlahkan ya, jumlahkan dari sini, masing-masing. Kalau angkanya satu ya tidak perlu jumlahkan juga tidak apa-apa. Nah, ini dibuatnya per item, kalau misalnya akunnya banyak, disesuaikan saja ini karena untuk memudahkan, makanya saya susunnya seperti ini. Tapi teman-teman bisa menyusunnya per kolom ya, per akun. Nah, ini kita akan lanjut untuk video berikutnya di hari berikutnya itu tentang neraca saldo. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Semoga semua edukasi yang kami berikan itu dapat bermanfaat dan jangan lupa supportnya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Serta pastikan bahwa semua informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman, Bapak Ibu pengurus, pengawas, dan juga pengelola koperasi, tetapi kepada rekan-rekan lainnya yang juga eh, berada dalam ekosistem koperasi. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.